tangki itu mempunyai diameter di bawah dia 15 meter, itu kita lebih untung menggunakan dome roof daripada fixed roof karena harganya bisa lebih murah. Tapi kalau untuk di atas diameter di atas 15 meter disarankan biasanya orang pakai fixed roof yang tipe cone roof. Oke, untuk floating roof sendiri, nah floating roof itu tangki yang atapnya itu bisa naik turun. Yang sebenarnya yang untuk desain original floating roof itu menggunakan steel pan, jadi seperti piringan saja. Ya atap itu plat itu digelar, ya dibuat seperti seperti bottomnya itu yang ditaruh dijadikan sebagai atap. Tapi untuk desain yang pen ini, yang pen floating roof ini sering mengalami kegagalan karena ya banyaklah ketika itu bocor, itu gampang sekali tangkinya kolaps dan ya ini tidak aman lah. Untuk sekarang ini tidak aman. Yang sekarang itu biasanya sering digunakan itu tipe ponton floating roof. Jadi kalau ponton itu dia itu memiliki ada decknya, deck itu yang ini, yang plat untuk atapnya, dan di sampingnya itu ada seperti anular. Anular itu yang mengelilingi tangkinya nanti ini ada ada bottom dan ada cover anularnya, cover decknya. Fungsi ponton sendiri, jadi ponton ini fungsinya itu biar daya angkat dari daya apung dari si atapnya ini lebih kuat daripada yang tipe pen tadi. Dan jika ada kebocoran pun, yang tipe ponton ini lebih safety lah, tidak langsung amblas ini atapnya. Oke, yang berikutnya ada double deck floating roof. Untuk double deck ini terjadi untuk kasus-kasus khusus, tidak semuanya memakai double deck karena kalau double deck ini imbasnya nanti ke cost. Jadi untuk ukuran yang di bawah 50 feet tangkinya, diameter tangkinya itu harganya itu bisa sama atau lebih murah daripada ponton roof. Jadi orang memakai double deck ini jika tangkinya di bawah diameternya itu di bawah 50 feet atau 15,24 meter tadi ya. Dan double deck itu mempunyai ada dua steel plate yang menutupi menjadi atapnya. Kalau yang tipe ponton tadi kan hanya di pinggir-pinggirannya saja. Itu kita sebutnya sebagai kayak anularnya. Itu kalau double deck dia full, tetapi dia mengerucut di tengahnya ini, dia di sentralnya mengerucut untuk drainnya, karena kan kalau ada hujan air hujan itu ditampung di drain dan akan dikeluarkan lagi nantinya. Oke, untuk special fitting dan aksesoris untuk floating roof. Jadi di floating roof sendiri, sebelumnya mungkin di fixed roof saya tidak banyak bahas karena fixed roof itu tangkinya cukup simpel, hanya ya tangki, habis itu ada atap dan ada kolom-kolom ya, atau istilahnya kalau bahasanya apa ya, tiang, ada tiang-tiangnya untuk penyangga si atapnya. Tapi kalau untuk floating ini sangat banyak aksesoris dan fittingnya. Tapi mungkin yang dibahas kali ini tidak mendetail karena ini hanya introduction. Mungkin nanti next time kita akan lebih dalam lagi membahas API. Oke, untuk special fitting dan aksesoris floating roof yang pertama itu ada seal. Nah, seal ini sendiri adalah ya untuk efisiensi atap floating ini dalam mencegah hilangnya penguapan sangat bergantung pada seal yang dipasang, yang akan digunakan untuk menutup ruang antara dinding dan atap tangki. Jadi antara shell, kita nyebutnya shell itu dinding tangki itu dengan dengan decknya itu, dengan atapnya itu ada ruang sedikit yang itu kita tutup dengan shield
untuk mencegah penguapan liquidnya. Jadi shield sendiri ada dua tipe, itu ada resilient. Resilient itu nanti saya akan lihatkan ininya gambarnya. Satu lagi sealing rim. Nah, ini untuk tipe shield sendiri. Resilient tipe resilient ini biasanya digunakan ini untuk double pengamanan ganda, tapi ini memakan biaya yang cukup banyak karena ini banyak itemnya. Tapi sedangkan shield rim atau rim shield itu ini cukup simple dan ini juga pengamanannya cukup efisien lah, dengan cost-nya juga lebih murah daripada yang resilient tipe resilient. Yang common digunakan sih yang rim shield. Nah, ini tampak rim shield dari atas. Ini cuma plat-plat itu aja yang dipasang. Ini tampak sampingnya. Nah, ini desain untuk sisornya. Jadi rim shield itu sendiri, ini ada sisor di sini. Yang sisor inilah yang yang mengamankan jika fluida itu tidak sampai tidak menguap ke atas. Oke, berikutnya fitting. Semua floating roof harus dilengkapi dengan peralatan-peralatan fitting yang lengkap ya, dan aksesorisnya. Yang detail mungkin ada 8 ini yang utama yang harus kita ketahui. Yang pertama itu rim fan atau rim fan dan automatic bleeder fan. Yang kedua itu sporting leg. Ketiga access ladder to roof. Maksudnya access ladder ini tangga kita ke roof. Terus ada kelima itu ada manhole, tempat masuknya orang kalau mau maintenance. Yang keempat tuh yang keenam ada roof drain. Nah, roof drain ini ya tempat inilah untuk drainnya atap. Jika ada hujan, airnya itu kan akan dikeringkan biar tidak menampung air di atapnya itu. Itu ada roof drain. Yang ketujuh ada float gate. Yang ke-8 ada high level alarm. Jadi high level alarm ini ada yang manual atau sekarang ada yang pakai ATG, automatic itulah untuk alarm ya. Yang bisa connect langsung ke DCS. Jadi ketika filling fluida ke tangki, kalau misalkan levelnya sudah mencapai level maksimum, itu dia akan memberikan alarm. Itu harus ada high level alarm itu. Nah, ini gambarannya itu mana itu yang deck manhole itu yang mana, roof support, automatic bleeder fan, ponton, manhole, roof support, rim fan, dan ya kalau untuk automatic bleeder fan ini untuk sama kayak safety valve. Jadi kalau udaranya itu sudah tekanan udara di dalam itu sudah penuh, dia akan otomatis sendiri mengeluarkan udaranya itu. Dan untuk roof drain ini ada sedikit gambar tekniknya, tapi ini belum detail. Jadi roof drain itu biasa ditaruh di centernya, di center ponton, di center deck, di center deck itu ada sebuah kayak dibuat kayak tempat penampungannya, lalu disalurkan dengan pipa lagi keluar ke dalam dan itu dibuang keluar. Nah, untuk tipe roof drain ini ada tipe yang fleksibel, ada yang swivel tipe ininya, tipe pipa yang ada di dalam tangki ini nantinya. Oke, ini ladder jadi akses dari dari luar tangki kita ingin ke atapnya. Ini pakai ladder ini, rolling ladder ini. Ini kalau misalkan tangki sedang penuh, ini dia agak landai. Tapi kalau tangki sedang kosong, ini tangganya sampai ke bawah. Ini dia gambarnya. Nah, ini dia yang leg support itu ini, leg support. Dan terakhir ini adalah ada tangki floating roof, dan ini wind girder. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa disampaikan. Mungkin dilanjutkan dengan ada pertanyaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ahmad. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab.
Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan angkat tangan atau bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat. Jadi sekarang mungkin yang pertama, kalau di kolom chat belum ada ya Pak. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, silakan angkat tangan atau bisa langsung drop pertanyaannya di kolom komentar. Oke, belum ada bertanya, saya mau bertanya dulu nih. Diskusi lah mungkin ya, tukar pikiran ya. Untuk tangki minyak ini kan kan dia flammable ya, flammable. Kadang ada isinya solar, ada bensin, ada pertamax mungkin ya. Itu punya gimana? Ada desain untuk fire protectionnya gitu? Apa sih? Oh, untuk ya. ngatasi kebakaran gitu. Ya. Baik, udah apa langsung dijawab apa gimana Mbak Ini. Rani? Oh ya silakan Pak, mungkin silakan langsung dijawab. Iya, oke, baik udah Emil, saya mohon maaf sebelumnya mungkin presentasi ini sangat singkat karena mungkin memang pengenalan luarnya saja. Kalau dibahas satu persatu API mungkin waktunya nggak cukup. Untuk fire protection sendiri itu memang ada fire protection. Kalau untuk tipe floating roof itu ada diatur di standar API itu bagaimana pengamanannya. Itu ada pakai foam juga, ada juga pakai apa namanya hidran. Jadi untuk floating itu double protection dia untuk floating. Oh double ya. Ada Ya, yang untuk ada yang pakai sabun, ada ya juga yang benar. pakai dua-duanya ya. Iya dua-duanya. Jadi Ada air juga ya. air juga. Tapi kalau floating ini apa kenapa banyak menggunakan tipe ponton? Karena ponton itu sendiri itu untuk kegagalannya itu sangat kecil karena jika ada terjadi kebakaran atau ada percikan api itu udah diamankan dulu di rim seal tadi di rim seal tadi itu ada pengamanan Coba bisa sudah dibuka otomatis. gambarin lagi gitu. Oh ya. Nah, di sini. Ini udah. Jadi ini sebentar. Nah, ini rim seal ini udah kan jika terjadi ada kebakaran di sini itu ada sensornya sendiri dan ini kan ada foam dam. Foam dam ini maksudnya itu nanti foamnya itu langsung memenuhi area sini. Area di sini sehingga api itu sudah padam. Nah, untuk di dindingnya sendiri, di sel sendiri itu bentar kayaknya ada gambarnya tadi. Oh. Di sini udah. Ini belum jadi. Jadi di selnya sendiri, di lingkarannya itu ada apa namanya? Air foam chamber. Jadi pakai kayak tingkal itu udah dia disemprotkan nanti ke arah selnya untuk mendinginkan tangki. Dan di bawahnya itu ada pipa hidrannya sendiri. Jadi pengamanan itu ada dengan foam dan dengan air juga. Jadi untuk tangki di API itu udah diatur fire protection-nya. Ya itu kan ada roofnya floating ya, bisa naik turun. Kan selnya dinding itu kan sel ya. Sel itu kan besi, terus floating roofnya juga steel ya, besi juga. Kalau ada naik turun itu kan ada friction ya. Nah, kalau friction itu biasanya kalau ini biasanya menimbulkan percikan api. Gimana mencegahnya itu? Desainnya kayak apa itu ya? Ya, ada. Jadi desainnya seperti ini. Jadi untuk floating apa namanya atapnya kan naik turun. Tapi di atap itu ada yang namanya pull guide itu dah. Jadi pull guide itu kayak tiang biar atap itu tidak berotasi. Jadi atap itu tetap apa namanya tidak terjadi momen lah. Jadi ada tiang yang dipasang di apa namanya di dalam
shell ini, dan itu yang mencegah terjadinya friction antara shell dengan ponton itu dah. Ini kan ponton itu yang mengenai shell itu tidak langsung besinya udah. Ini ada kayak apa? Material itu material karet gitu dah. Jadi tidak ada gesekan. Dan antara ponton dan shell sendiri itu tidak berkontak udah. Adanya rim seal. Nah, makanya ada rim seal ini. Rim seal inilah yang bergesekan dengan shell. Sealnya itu bahannya bukan steel ya? Bahannya apa itu? Shell steel dah. Bukan shellnya, seal, ring seal. Oh, rim seal ya. Rim seal itu pakai ini bahan. Tergantung ini dah, tergantung apa vendornya juga. Tapi biasanya itu pakai stainless steel. Stainless steel. Stainless steel, tapi di ininya ada yang kontak dengan shell itu. Dan shell itu ada apa? Ada 2 tiang. Itu kita nyebutnya untuk pull guide-nya itu. Tiang itu yang ditembus apa ya bahasanya itu jadi atapnya itu nanti dipasangkan tiang itu sehingga atap itu tidak berotasi atapnya itu. Oke. Mungkin next time akan dilihatkan ini gambar lengkapnya lah. Tidak apa-apa, ini sudah cukup menerangkan bahwasanya untuk mencegah terjadi percikan api ya terutama dia kan benda bergerak roofnya. Jadi ya mungkin salah satu untuk mencegah friction to steel ada sealnya ya, ring seal namanya. Cuma bahan yang tidak menimbulkan friction terhadap dinding ya, tidak menimbulkan percikan api ya. Materialnya tadi apa, stainless steel ya. Mungkin semacam ada rubber juga tadi Pak Ari ya. Iya, rubber ya. Iya, menarik ya tanki ini. Ya. Iya, yang kontaknya dengan selnya rubber ini kalau dilihat dari gambarnya ya Pak Emil ya. Oh ya. Di paling atas itu rubber, itu bentuk L itu rubbernya kan itu kan ya Pak ya. Iya benar Pak. Iya, tentu. Makasih Pak Devnil. Gimana kabar Pak Devnil? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Kita nih ngomong-ngomong masalah engineering ya, technical, Pak Devnil nyambung dengan technical luar biasa. Narasumbernya Pak Ari, dia pengalaman. Enggak, kebetulan ini lagi lihat gambarnya ini Pak, saya zoom gitu kan. Iya, ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya mancing-mancing aja pertanyaan supaya membuka diskusi mengenai oil tank, storage tank ya, API 650. API itu American Petroleum Institute ya, standar yang pakai untuk oil and gas, tapi dari Amerika gitu. Sangat common. Ini silakan. Devnil nih Pak. Silakan Pak Devnil, silakan langsung bertanya Pak. No, iya, makasih. Pak Bukhari mau nanya Pak, itu pertimbangan Pak, mohon maaf mungkin bisa hidupin kameranya Pak. Kalian perkenalan. Bajunya lagi nggak bener ini. Ya Pak, lanjut Pak, silakan Pak. Ya Pak Bukhari pengen nanya aja nih Pak, pertimbangannya pemakaian floating roof dengan fixed roof apa ya Pak ya? Karena kalau pakai floating roof ini kayaknya biayanya mahal sekali ya dibandingin fixed roof ya. Iya benar Pak. Baik Pak, saya akan langsung menjawab. Untuk pertimbangannya itu dari fluida apa yang akan menjadi ini ya Pak, untuk di filling ke tangkinya. Kalau fixed roof itu biasanya fluida yang tidak gampang menguap, solar, ya mungkin kayak crude atau RFO, refinery fuel oil,
Tapi kalau floating tuh biasanya fluida-fluida yang mudah menguap kayak servisnya premium, pertalite, pertamax, dan ya yang gampang menguap lah Pak. Kayak kita pakai yang floating. Supaya nggak ada ini ruangan berisi uap flammable ya Pak ya. Iya benar Pak. Oke. Terima kasih Pak Bukhari. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Deknil atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jadi ini pertanyaan dari Pak Roy. Silakan Pak Roy untuk langsung bertanya Pak. Baik, mungkin saya bacain dulu ya Pak. Untuk konstruksi baru dalam API 650, setelah fabrikasi dilakukan pengukuran settlement dan plumpness, namun nilainya out of tolerance. Apa yang harus dilakukan dan apa metode repair-nya? Itu Pak pertanyaannya. Oke. Baik, saya langsung menjawab. Baik Pak Roy, mungkin sepengetahuan saya, karena saya di tangki juga baru hampir 4 tahun, jika terjadi pengukuran tangki itu ada yang tidak sesuai dengan standar yang diinginkan engineering di awal, biasanya itu akan di-repair. Kalau untuk pondasi sih biasanya di base course-nya itu di filling lagi, itu diangkat di-repair, harus di-repair karena itu kan kalau misalkan nilainya itu sangat jauh dari toleran, tangkinya itu miring sekali, itu harus repair. Tapi kalau misalkan itu bisa diatasi dengan filling ya aspal yang mungkin ditambah atau ya mungkin itu aspal ya. Kalau pondasi itu sudah sangat fatal, itu tidak bisa, harus rekonstruksi. Tapi kalau misalkan aspal hanya sedikit ya itu kan ada ya di kesepakatan antara user dan vendornya berapa sih tolerannya, dan atau mungkin langsung mengikut ke API itu ada berapa toleransi tangki itu kan. Kalau tangki itu baru konstruksi baru, ketika di filling itu dia pasti akan kayak menekan ke bawah karena diisi fluida kan, itu anular itu agak keangkat sedikit itu, ya itu biasa. Tapi di API semua diatur sih Pak, saya juga nggak hafal berapa nilainya. Tapi kalau masih di dalam nilai toleran biasanya itu tetap ACC, tapi kalau sudah sangat berbahaya sampai miring tangkinya, itu harus diulang, konstruksi ulang, itu harus. Ya mungkin saya tambahkan dikit ya untuk konstruksi. Di konstruksi itu Pak Roy ya, kita punya ITP ya, ITP itu Inspection and Test Plan. Nah di dalam Inspection Test Plan itu biasanya dicantumkan toleransinya berapa, misalnya 0,1 mili 1 mili. Nah, untuk mendevelop sebuah untuk rujukan sebagai QC atau konstruksi, itu ITP. Nah, ITP itu juga sendiri itu mengacu kepada standar and code. Standar code-nya apa? API 650, atau kalau tangkinya standar lain ya silahkan ngacu ke situ. Nah, kalau mau kalau di luar dari toleransi itu, kita lihat permasalahannya apa dulu. Misalnya kalau plumpness ya di plumb lagi, di repair lagi gitu, atau ditarik-tarik gitu ya platnya gitu ya, silahkan dibaji, pakai baji ya, silahkan ya. Atau dipotong lagi ya, silahkan dipotong, nggak sesuai toleransi jangan diterima ya. Kalau saya sebagai owner, kalau tangkinya tidak plumb, saya akan reject gitu ya, tidak sesuai dengan standar and code. Itu udah sangat dimaklumi oleh kontraktor atau subkontraktor. Tidak bisa kita terima gitu ya. Kita harus mengacu kepada dokumen project ya. Kita melakukan sesuatu tuh harus sesuai dengan prosedur. Prosedurnya seperti apa, kita lakukan seperti itu. Kemudian kualitinya juga kita harus mengikuti inspection and test plan dokumen yang sudah disetujui bersama, baik itu yang disetujui bersama, baik kontraktor, owner harus mengacu pada dokumen itu. Kalau misalnya terjadi settlementnya
kenapa dulu nih, kenapa settlementnya? Settlement karena pondasi belum cukup umur kah? Udah dinaikin sama material, nah itu lihat case per case ya. Kalau pondasinya bermasalah ya, settlement karena ada penurunan penurunan yang di luar toleransi, ya dilihat dulu case per case. Tapi mungkin normal ya, lihat juga standar code yang dipakai. Settlement itu diizinkan sampai seberapa banyak gitu ya ketika pertama kali pakai. Itu dimonitor dengan survei gitu ya, survei. Terus terang saya juga nggak hafal berapa toleransinya ya. Jadi kalau mau lihat toleransinya silahkan searching di Google berapa toleransinya untuk mencari toleransi. Ya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya pengalaman sendiri kalau tidak plumness ya dipotong dan di-adjust lagi gitu ya. Gitu. Terima kasih. Itu tambahan sedikit. Terima kasih, Pak. Mungkin kepada Bapak Roy ada tambahan atau cukup? Oke, kita lanjut ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Putra Peranginangin. Silakan Pak Putra. Halo Pak Putra. Oke, kita bacain ya Pak pertanyaannya. Izin bertanya Pak, kebetulan saya belum terlalu familiar dengan tank type floating roof. Yang ingin saya tanyakan, untuk load dari roof tersebut, apakah akan mempengaruhi dari desain pressure dan thickness dari shell, mengingat roof tersebut akan menekan atau memberikan pressure berupa dead load, fluida di dalamnya. Gitu Pak pertanyaannya. Ya, sorry Mbak, kurang jelas. Gimana, bisa diulang lagi pertanyaannya? Izin bertanya Pak, kebetulan saya belum terlalu familiar dengan tank tipe floating roof. Yang ingin saya tanyakan, untuk load dari roof tersebut, apakah akan mempengaruhi dari desain pressure dan thickness dari shell, mengingat roof tersebut akan menekan atau memberikan pressure berupa dead load, fluida di dalamnya. Oke, baik. Makanya sebenarnya di API itu sudah diatur semuanya. Kita menentukan berapa ketebalan tangki. Jadi tangki itu kan kita sebutnya dindingnya itu shell. Jadi shell itu tidak langsung plat besi itu tinggi, tangki itu biasanya tingginya 15 meter, tidak langsung plat 15 meter, enggak. Itu platnya itu ada shell itu ada bertingkat. Jadi kita sebutnya course, ada course 1, 2, 3 sampai 7 biasanya. Dan untuk pemilihan plat sendiri, shell course 1 itu platnya harus misalkan panjangnya itu biasanya 2 meter kali 6 atau kali 10 ada juga, dengan ketebalan. Kalau yang shell 1 itu biasanya lebih tebal. Ada yang tebal 10, 12. Itu tergantung tergantung diameter tangki yang akan kita buat. Nah, di API sendiri itu sudah diatur bagaimana kita merancang tangki itu agar desain roof-nya itu tidak collapse. Nah, di itu saya nggak hafal juga bagaimana cara cara menjelaskannya. Mungkin kita buka buku sucinya saja, API 650, karena di sana sudah diatur. Jadi nanti habis ini saya akan sharing juga standarnya. Jadi sana dijelaskan kalau kita mau mendesain tangki itu dari mana dulu, dari bottom-nya dulu, apa dari shell-nya, nanti perhitungan engineering shell-nya bagaimana, itu sudah ada di API 650. Jadi dengan mengikuti API 650 ya insya Allah tangkinya aman-aman saja, karena selama 4 tahun ini membangun tangki juga ya ngikutin standar, ya aman lah. Dan mungkin ada yang saya mau sedikit info. Untuk mendesain tangki itu ada software yang sangat common, itu namanya Ametank. Jadi Ametank itu sudah close dengan API. Jadi kita mau sama kayak inilah, kayak software Inventor dan SolidWorks. Kita mau desain tangki, cukup kita klik kita mau API atau non API, kita masukkan data sheet-nya, dia akan merunning dan keluar gambar sama detail-detail seluruhnya. Jika misalkan kita mengganti ketebalan shell, mungkin karena mensiasati biar lebih murah ya tangkinya, kita lebih tipiskan plat shell-nya, ketebalannya. Itu kalau misalkan kita terlalu tipis, dia akan merah atau error lah. Dia akan menyebutkan errornya di mana, kesalahannya di mana.
Jadi kalau untuk sekarang sih mendesain tangki, ya kalau kalau ingin dapat ilmunya ya baca API, ada agak 300 halaman kalau nggak salah. Itu dibaca, semuanya dijelaskan di sana, bagaimana radiografi, prosedur semuanya di API ada. Tapi kalau ingin langsung merancang dengan software, ya ada software yang sangat common itu Ameteng namanya. Itu sangat. Kalau di API itu ada rumus kalkulasi thickness selnya ya? Ada, udah. Semua rumus di sana ada. Bagaimana kita menghitung buoyancy atau daya apung dari roof sendiri. Bagaimana kita menghitung sama kayak inilah buku MKM atau buku DINPAR statika struktur gitu dah. Rumus semuanya. Jadi prosedur ada sedikit, prosedur seperti konstruksi erection, prosedur radiografi itu prosedur ada, tapi kalau untuk engineeringnya itu banyak perhitungan, rumus-rumus banyak di sana. Rumusnya rumus ini ya, empirik ya, kita bisa pakai. Iya. Tekanannya berapa kalau yang roof ini, input parameternya apa saja ya kan? Iya. Diameternya, tingginya, kemudian mungkin density apa parameternya yang perlu diinput ke dalam empirik yang sudah dipakai di seluruh dunia ya, API ini 650 untuk storage tank ini ya. Jadi dan rumusnya itu mungkin per sel juga berbeda-beda ya. Beda-beda. Sel 1 mungkin tebalnya 12. Sel 2 yang tingkat berikutnya 11. Sel atasnya 10. Nah, itu untuk menentukan thickness itu kan tergantung juga dengan ketinggiannya kan. Ketinggiannya. Iya, benar. Dia ada tekanan hidrostatik ya kan? Benar, iya dah. Itu. Jadi kita jangan mengandalkan software lah. Kita harus ngitung sendiri. Pakai Excel aja saya kira bisa banyak kok. Iya benar dah. Kalau kita lebih proven dan kita bisa menjelaskan nih kenapa nih enggak. Kalau kita pakai software kan merah, ini merah kenapa merah ya? Nah, merah kenapa ya? Ini nggak tahu kita kan. Iya benar. Apa sih parameter yang mempengaruhi dia gagal sebuah teknik? Biasanya software itu ini udah biasa software itu digunakan mungkin karena di software itu dia langsung outputnya ada gambar yang bisa di-convert langsung ke AutoCAD atau ke SolidWorks. Jadi mungkin itu untuk pretender atau masukin pretender lah, itu bisa dipakai lah itu untuk gambarnya. Tapi kalau untuk perhitungan sendiri bagusnya emang manual, kita lihat hitung sendiri, pakai Excel pun bisa. Ya cuma untuk tangki itu sangat banyak itemnya ada, apalagi floating. Pengalaman sih kalau buat desain tangki itu tebalnya ya hampir 1 rim lah untuk desain engineeringnya saja. Jadi memang ngitungnya satu-satu. Tapi lebih baik kita ngitung satu-satu karena di sana kita dapat science engineer itu dapat dapat banyak lebih berbekas kalau ngitung sendiri daripada kita langsung pakai software tinggal tekan enter running, kalau oke ya dipakai, kalau enggak ya tapi kita nggak bisa menjelaskan kalau itu kenapa merahnya dan yang mana yang harus di repair. Mungkin itu udah. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin Pak Emilnya kendala jaringan kali ya Pak? Nggak ada di bersama kita. Mungkin bentar lagi Pak Emil bakal masuk lagi. Jadi kita lanjut ya Pak, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bapak Adio Aben. Kepada Bapak Adio, disilakan Pak untuk bertanya langsung kepada pemateri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Terima kasih Pak Ari, materinya sangat tepat. Ini kebetulan saya sekarang mau lagi tender proyek di PLTU. Nah, itu kan di situ ada juga storage tank. Tapi di situ mungkin kemungkinan water damin bukan dibeli. Nah, saya cuma mau bertanya, untuk di APA itu ada tentang penjelasan tentang pengujiannya nggak? Pengujian konstruksi, kalau memang ya ada, mungkin bisa berkenan untuk share materi. Atau misalkan share kitab sucinya itu gitu. Iya. Dan mungkin ada referensi-referensi lain untuk saya baca untuk pengawasan nanti gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih AO.
Gimana kabar AO, Kak Bao? Masih di Samarinda? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, aduh, udah lama nggak ketemu Adio ini. Oke, untuk di API itu yang bisa digunakan itu mungkin untuk pengujian hidrotes. Hidrotes itu di sana diatur. Jadi nanti untuk tangki air pun itu bisa dipakai prosedur lah, namanya prosedur commissioning ya. Untuk commissioning itu hidrotes lah. Jadi diisi filling berapa persen dulu, nanti di holding berapa jam. Nanti sampai terakhir udah filling 100%, itu di holding 24 jam. Setelah di holding baru diukur lagi plumpness sama settlement-nya si tangki. Itu mungkin bisa dipakai sih, di API itu ada. Untuk tangki air pun itu digunakan bisa untuk commissioning nantinya. Berarti untuk pengujian tangki oli sama tangki water demin masih sama ya berarti? Ya, masih sama. Mungkin nanti bisa dipakai kalau bukan kalau saya nggak bisa juga mengatakan untuk water dam itu sama ini tidak, tapi untuk pengujiannya itu bisa dipakai karena kan di sana ada prosedur hidrotes tangki. Berarti X-ray-nya masih sama berarti ya? Tetap ada X-ray juga. Nah, terus mungkin bisa berkenan Pak Ari untuk ngirim file API-nya itu. Siap. Thank you Pak Ari. Aman. Yo. Baik, terima kasih Pak Adio atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Ahmad. Selanjutnya kita lanjutin ya Pak, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Danang Susilo. Pada Pak Danang, silakan Pak. Oke, kita bacain aja ya Pak pertanyaannya. Kalau hujan deras, apakah floating roof ini menjamin 100% air di drain sempurna dan tidak masuk ke dalam tangki melalui sela-sela di selnya? Terima kasih. Itu Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak siapa saya lupa. Siapa Mbak tadi? Bapak Danang Susilo Pak. Oh ya, Bapak Danang, terima kasih Pak Danang pertanyaannya. Jadi untuk desain drain sendiri itu sudah diakomodir. Kita kembali lagi ke API. Nah, untuk di API itu sudah diatur. Jadi drainnya itu tidak satu bak yang di atas roof itu tidak satu bak saja disediakan Pak. Tapi itu ada tergantung kesepakatan engineering di awal. Tapi kalau di API itu minimal itu 3. Kalau di API minimal itu ada 3 untuk bak drainnya itu di atapnya. Ada di ponton, ada juga di bagian pontonnya itu, dan di decknya itu juga ada. Jadi tapi biasanya lebih safe itu orang bisa pakai 5 mungkin itu kembali lagi ke cost ya. Kalau misalkan kita semakin banyak fasilitas drainnya ya costnya semakin tinggi. Tapi kalau di API itu ya minimal itu 3. 1 pun sebenarnya bisa kalau engineer-nya pede sih dengan perhitungan dan konstruksinya nanti. Karena kan engineering nanti dengan di lapangan itu tidak bisa 100% itu kita apa yang kita hitung pasti sama ini enggak juga. Makanya itu ada hitung-hitungannya. Kalau di API selama ini di tangki itu memang ada, kalau tangki umur udah lama ya, itu masih ada tergenang air di atas, tapi air tergenang itu tidak sampai membuat roof atau deck itu collapse. Jadi untuk desain yang pernah saya lakukan selama ini, untuk desain drain itu udah tercover lah, tidak ada banjir di atas, tidak ada. Tapi kalau kayak tadi ada di di foto tadi kayaknya ada air-airnya itu ada, tapi itu tangki yang mau di repair di sini. Itu gambar di sini sih. Mana tadi ya? Sebentar. Ya ini ada genangan air. Nah ini untuk sekedar informasi saja, ini tangki ini akan di repair karena ini ya tangkinya sudah harus di repair lah. Jadi untuk drain sendiri tidak sampai menyebabkan atapnya itu atau decknya itu collapse. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Ahmad, terima kasih Pak. Kepada Pak Danang Susilo, apa ada feedback Pak?
Oke, kita lanjutin ya Pak. Dengan pertanyaan selanjutnya dari Pak Devnil. Silakan Pak Devnil, silakan langsung bertanya Pak. Oke, kira tadi mau dibacain aja. Pak Bukhari, ini karena Ya, Pak Pak. Bukhari di balik papan ini ya Pak ya. Itu yang tangki-tangki yang kalau kita lewat di jalan minyak itu Pak, itu tipenya tipe floating semua atau ada fixed roof-nya juga Pak? Iya, baik Pak. Iya Pak, saya sekarang sudah nggak di balik papan lagi sih Pak. Saya udah di Balongan sekarang Pak. Ya Pak, di balik papan itu ada tipe tangki yang floating dan ada fixed roof. Kalau floating itu biasanya dikodekan dengan A Pak. Itu di jalan minyak itu biasanya di awal-awal itu Pak, itu floating Pak. Tapi kalau udah agak ke sana, ke arah apa, mau ke kebun sayur ya masalah itu, lewat kantor besar ke sana itu udah fixed roof Pak. Jadi tergantung sih Pak, tergantung apa namanya servisnya. Kalau di Balikpapan biasanya itu kalau yang solar atau yang crude atau RFO itu pakai fixed roof, tipe cone roof. Kalau yang servisnya premium, Pertalite dan Pertamax dan kawan-kawannya itu pakai floating roof Pak. Oh oke. Itu ada yang warnanya agak gelap, ada yang warnanya terang ya Pak benar. ya? Iya benar Pak. Oke. Makasih Pak. Ya, mungkin informasi aja Pak, kalau yang gelap itu biasanya itu minyak berat Pak, crude atau RFO, fuel oil untuk inilah untuk utilities Pak. Kalau yang terang-terang itu udah produk Pak. Oke. Jadi yang terang-terang umumnya floating ya Pak ya? Iya, floating. Ada yang ini ada juga Pak, yang kemarin yang baru dibangun itu kan ada yang fixed roof juga, terang juga Pak. Tapi yang bisa saya sampaikan untuk warna terang itu storage untuk produk Pak, udah jadi produk dia Pak. Kalau yang hitam-hitam itu, yang gelap itu masih crude atau RFO, minyak berat Pak. Oke, makasih Pak. Ya, sama Pak. Terima kasih Pak Devnil. Baik Pak Ahmad, kita lanjutin ya Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Kukuh Siam Murizki. Silakan Pak langsung bertanya. Baik, mungkin saya bacakan ya Pak pertanyaannya. Izin bertanya Pak, untuk storage tank yang sudah berumur lama, apakah hanya di repair spot by spot atau di rebuild? Oke, baik Mbak. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Saya mungkin langsung menjawab. Jadi kebetulan sekarang saya itu di operation maintenance, jadi di overhaul, jadi planner untuk maintenance tangki. Nah, untuk maintenance tangki sendiri itu tidak bisa kita langsung, wah ini udah umurnya udah lama, langsung kita repair apa saja, tidak. Tapi itu based on inspection. Jadi ada inspeksi dulu sebelum tangki itu di-repair. Karena repair tangki itu tidak sama satu tangki dengan tangki yang lainnya. Jadi tidak seperti kita servis motor, oh pasti ini yang dibersihkan, ini yang diganti, tidak. Karena tangki itu beda-beda. Ada yang mungkin tangki itu diganti shell total diganti, atau ada yang bahkan shell 1 dan shell 4 saja diganti. Ya, itu mungkin beda-beda kasus. Jadi maintenance tangki itu ada pastinya itu repair bottom itu plat yang di bawah itu sama anular itu diganti. Shell itu bisa jadi diganti semua atau parsial. Ada shell 1 dan shell 4 atau 1, 2 sama 5, itu tergantung dari inspeksi kita nanti. Nah, untuk roof sendiri itu kebanyakan biasanya diganti roofnya itu, tapi tidak semua. Ada itu sesuai rekomendasi dari inspektornya. Jadi kalau untuk apa saja yang di repair itu ada juga di API 6 bukan API 650, saya lupa itu standarnya berapa. Cara menghitung umur tangki itu ada. Jadi seperti itu Pak. Jadi tidak untuk repair tangki itu tidak sama perlakuannya antara satu tangki dengan tangki yang lain, sesuai dari rekomendasi inspektor. Mungkin item yang diinspeksi seperti thickness gitu ya, tebal plat. Benar Pak. Tebal platnya. Platnya, ketebalan platnya, terus dilihat inspeksi itu ada korosi apa tidak. Itu bisa jadi parameter
untuk repair tangki. Iya, bisa ditempel gitu nggak ya? Ada nggak pernah bisa ditempel aja di patching gitu? Misalnya di section sel 1 ada satu sel yang thickness-nya kurang dari toleransi misalnya ya. Kita tempel aja gitu sama plat baru itu. Pernah nggak? Nggak boleh. Talas gitu kita. Nggak boleh dah. Jadi kalau misalkan sel 1 itu sudah tipis atau mungkin sudah sudah di bawah toleransi, itu harus diganti. Jadi sel itu diganti. Dan ya kalau untuk metode repair-nya mungkin itu agak agak ribet. Tapi ada juga metode itu, ada yang pakai jacking, ada yang pakai konvensional, pakai kayak Habib dulu ditahan, habis itu dibongkar semuanya, dipasang lagi. Jadi tidak ada misalkan platnya tipis kita tambal saja pakai plat lagi, plat yang baru nggak gitu dah. Jadi emang ganti platnya. Oke. Di standar di API 650 nggak ada statement, maksudnya emang nggak boleh gitu ya? Emang nggak boleh dah. Tidak boleh ada misalkan ada kebocoran di deck itu kita tambal saja, itu nggak boleh. Halo Ri. Ya. Halo Bapak Ari. Nah terus yang berkaitan tadi ya masalah inspeksi, itu ada apanya nggak, standar atau statement dari standar API-nya itu menyebutkan berapa kali atau berapa periodik kita untuk menginspeksinya itu gitu? Oh ada. Di ada API ya? itu ada kurvanya. Jadi di filling kalau API itu 20% dulu dari dari volume tangki 20%, nanti di hold berapa jam, yang terakhir itu 24 jam. Kalau udah filling 100%, nanti di hold 24 jam, baru nanti dirilis, belum dirilis dulu, diukur dulu settlement, plumpness dan sebagainya, baru dirilis. Nah, dirilis pun itu tergantung, ada kalau API-nya ada yang, tapi dia tidak mengharuskan kalau di filling dikosongkan, itu biasanya dikosongkan dulu 20, ditahan, ini ditahan, itu ada, tapi di API tidak mengharuskan sih seperti itu. Kalau misalkan udah selesai diinspeksi, ya dirilis aja di NT aja airnya. Tapi maksudnya untuk di masa itu kan fase commissioning ya. Untuk fase operasi, setelah dioperasi untuk mengetahui lifetime-nya itu kita itu misal per tahun atau gimana ya? Itu inspeksinya kalau inspeksi untuk tangki ya jujur belum pernah melakukan sih yang untuk tangki, tapi itu ada standarnya. Tapi bukan API 650 untuk melihat umur tangki. Nanti mungkin bisa di-share. Tapi dokumennya ada kan? Ada dokumennya ada. Apa yang diukur, Excel juga ada kalau mau. Oke, siap. Oke, aman. Oh, terus itu sekalian aku mau nanya lagi open mic. Untuk dari segi cost sama segi OM, operation and maintenance-nya itu lebih efisien mana, untuk yang fixed roof atau floating roof? Siapa tahu nanti kan bisa jadi juragan kilang gitu. Oke. Jadi kembali lagi tadi di slide tadi, kalau misalkan desain tangki itu di bawah 15 meter diameternya, itu lebih baik kita menggunakan tipe fixed roof, karena itu lebih murah lah. Fixed roof itu lebih murah daripada floating, apalagi kalau servisnya hanya air biasa, itu kan ya nggak perlu yang floating lah. Jadi kalau lebih efisien ya, kalau fluidanya air ya pakai fixed roof saja. Kalau diameternya juga di bawah 15 meter. Tapi kalau di atas 15 meter mending pakai floating karena lebih aman. Tapi kalau hanya air yang ditampung, mending fixed roof aja, lebih murah. Oke, thank you Bapak Ari. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Pupuh, Pak Adio, dan Pak Ahmad. Karena kita masih ada waktu, silakan buat para peserta yang masih ingin bertanya, masih kita buka kesempatan, silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mau bertanya. Karena kita udah diberikan materi yang sangat menarik nih, ya kan Pak Emil? Dari Pak Ahmad. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu.
kalau belum ada pertanyaan, saya sangat pengen ini. Ada lagi pertanyaan yang lain nggak? Saya banyak sekali bahan pertanyaannya. Silakan udah. Benar-benar menarik ya Pak. Iya, karena kalau mau berkecimpung di dunia teknik, ya kita harus selalu curious ya, pengen tahu gitu ya, hal-hal teknikal. Nah, kalau tadi kan kalau tangki itu kan waktu kita konstruksi itu kan udah selesai, udah hidrotest itu kan perlu sertifikasi ya Pak? Atau di waktu maintenance ada penggantian apa platnya itu misalnya ada sertifikasi lagi nggak ya? Oh iya, baik udah. Kalau untuk di migas itu equipment baru itu harus ada sertifikasi udah. Misalnya kita bangun tangki baru itu inspektor dari migasnya harus ada apa namanya sertifikasi dari migasnya lah. Kalau untuk equipment baru. Tapi kalau kita maintenance kayak overhaul atau repair itu nggak perlu karena kan tangki yang sama dengan diameter yang dengan apa kapasitas yang sama, jadi tidak perlu kalau sertifikasi untuk tangki yang di repair. Tapi kalau baru harus sudah. Gitu ya. Oke. Baik Pak, ada Halo pertanyaan. Bapak Ari, ya. Nyambung tadi masalah sertifikasi. Ini saya punya pengalaman, kita sih sharing nih. Untuk yang masalah kita klarifikasi juga dari Bapak. Untuk itu saya waktu yang proyek yang MPP Bontang itu ada HSD, storage HSD. Itu sertifikasi pernah di situ dispute-nya itu adalah yang mensertifikasi antara migas atau boleh independen pihak ketiga gitu. Nah itu secara standarisasi ada nggak? Itu harus kalau misalnya transaksi itu harus dari migas atau boleh independen untuk yang sertifikat penerbit sertifikatnya. Seharusnya. Baik, itu kalau untuk di migas ya itu harus dari migas sertifikatnya. Tapi untuk nanti menginspeksinya biasanya kalau sepengalaman itu pakai PJIT. Jadi ada kayak lembaga kayak Skofindo atau dan sebagainya lah, dia yang mengurus istilahnya pihak ketiganya lah untuk pembuatan sertifikasi equipment baru. Itu sih, Tapi berarti tetap yang menerbitkan sertifikat tetap migas, nggak bisa independen. Iya, tetap harus tetap ini lembaganya lah, lembaga yang ya kalau di oil and gas hanya migas ya kan, harus dari migas. Ya, soalnya saya waktu di proyek itu pernah dispute sama kontraktor, dia minta ketiga doang bisa, itu waktu itu siapa ya pihak ketiga itu dari Bontang dari Sangatta itu. Nah, dari murah. Tapi dari secara kontraktual kan itu harus dari pihak yang legalisasinya ada itu yang terdaftar. Harusnya. Dari gas itu mintanya dari Indospec atau Skofindo waktu itu gitu. Iya, tapi benar. Orang tetap lanjut dari migas. Cuman ada dispute-nya di situ kita nggak secara standarisasi kita nggak ada, cuma dari kontraktual doang kita pegangannya justifikasinya waktu itu. Kalau di migas biasanya gitu sih Pak. Kalau di migas harus secara generalnya memang harus dari migas ya. Iya harus. Oke, siap. Baik Pak, terima kasih. Sekarang ada yang raise hand Pak. Ini Bapak Gunung AI. Silakan Bapak, silakan hidupkan kameranya dan silakan langsung bertanya. Oke, selamat malam Pak Ahmad. Saya sedikit aja Pak bertanya terkait ini kan ada beberapa jenis tangki ya, ada yang floating, ada yang fix. Yang fix pun ada yang dome, ada yang cone ya. Iya. Selain tadi dari sisi konstruksi, dari sisi servisnya, apakah ada jenis-jenis tangki ini diharuskan untuk servis air, contohnya servis untuk crude oil dan yang lain-lain, Pak? Oh gitu, baik Pak. Jadi baik Pak, ini saya langsung jawab ya Pak ya. Iya. Terima kasih pertanyaannya Pak. Kalau untuk servis itu Pak, kita kan balik ke slide pertama tadi Pak. Kalau di slide pertama itu kan ada dijelaskan kalau kita merancang tangki itu selalu kembali ke yang 4 ini, sorry, bentar.
Ya, kembali ke 4 ini Pak, 4 poin ini. Jadi kalau kita mau merancang tangki itu, kita harus perhatikan lagi 4 poin. Pertama, material kita yang akan kita simpan itu apa dulu. Kalau misalkan hanya air saja, itu tidak perlu tipe yang floating. Karena floating, cara membedakan simpel lagi nih Pak, karena floating itu ya. Ya, gimana Pak? Lanjut Pak. Oh iya, kalau floating itu untuk fluida yang gampang menguap Pak, seperti premium, pertalite, pertamax lah. Kalau untuk yang fixed roof itu biasanya fluida yang tidak gampang menguap, ya solar, mungkin air atau minyak berat itu RFO itu pakai fixed roof. Dan kita lihat lagi alasan ya mungkin alasan keekonomisan itu paling penting juga sih Pak. Kalau kita bangun tangki kan pasti ini worth it nggak kita mengeluarkan uang sebanyak ini hanya untuk menampung air saja, masa kita buat floating roof kan tidak. Berarti paling itu fixed roof Pak. Jadi di situ Pak, kalau misalkan kita fluidanya ya gampang menguap kita pakai floating, kalau tidak gampang menguap ya cukup fixed roof saja. Karena dari segi maintenance pun, ya dari segi maintenance pun fixed roof itu lebih gampang maintenance-nya Pak daripada floating. Baik Pak Gunung, ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Atau mungkin ada feedback? Ini lagi untuk tangki yang floating roof, parameter kita untuk desain roofnya itu apa aja Pak ya? Oh baik Pak, parameternya Pak ya? Soalnya ini kan menyangkut kan floating roof ini kan dia naik turun berdasarkan level fluida di servisnya kan? Iya benar Pak. Parameter kita kan untuk mendesain thickness dari roofnya ini termasuk seal-nya yang di pinggir itu apa aja Pak? Ya, pertama itu faktor desain yang paling utama itu kan daya apung ya Pak ya. Daya apung dari roof sendiri. Buoyancy-nya. Jadi buoyancy-nya kita dengan kapasitas tangki yang kita inginkan. Kita ukur dulu kapasitas tangki yang kita inginkan berapa. Nanti buoyancy-nya berapa, baru dapat ketebalan plat untuk deck dan ponton. Dan desain ponton dan deck sendiri itu juga sudah diatur di API sih Pak. Saya kalau rumusnya saya nggak paham Pak karena panjang-panjang juga rumusnya itu Pak. Jadi faktor utama itu yaitu buoyancy-nya. Karena kan roof itu yang dipentingkan nanti itu faktor daya apung itu. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Gunung, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin yang lain, peserta yang lain silakan, masih ada waktu kita 7 menit lagi. Kita masih menerima pertanyaan, silakan Bapak Ibu, silakan bertanya. Masih belum ada pertanyaan nih Pak Emil. Saya mau bertanya lagi. Silakan Pak. Ya itu kan di rumah yang flow di buoyancy tadi itu mungkin parameter fluidanya ya yang perlu dimasukkan ya kayak density. Benar. Saya belum pernah ngitung sih, cuma saya membayangkan aja fluidanya, tergantung fluidanya menentukan thickness dari roof berapa itu kan. Itu rumusnya ada di API 650 gitu ya. Iya, benar udah. Jadi fluidanya juga berpengaruh untuk parameter perhitungan fluida itu sangat pengaruh juga udah. Apa servis apa yang kita inginkan. Misalkan kita mau dalamnya premium kah atau pertalite atau sekarang di sini pun solar ya ada yang pakai floating juga di sini. Roofnya itu bentuknya melengkung gitu ya? Apa flat aja? Roof itu bentuknya ya kayak itu aja dah, kayak kayak plat yang digelar aja, tapi dia tuh bulat gitu dah. Jadi
Ntar saya mau lihatkan dulu, dan ini ada kayaknya ada gambarnya sih. Bentar ya, dah. Coba saya lihatkan dulu gambarnya, semoga ada. Kalau bagian bawah roofnya mestinya flat ya Pak ya, rata ya Pak ya, sejajar dengan fluidanya ya. Benar Pak. Tapi untuk bagian bawah pun itu kalau untuk floating tuh agak dibuat mengkerucut ke atas Pak. Itu biar apa namanya ada daya tekan apa namanya Daya untuk apung. si roofnya nanti. Ya, daya apungnya nanti. Jadi ada Itu udara ada, juga sedikit ya Pak ya. Bentar Pak, saya lihatkan gambar teknisnya. Mungkin kalau udara berbahaya Pak ya, tapi kalau gasnya sendiri, gas dari premiumnya atau pertama kayak tidak campur udara, lebih itu aman. Kalau ada udara mungkin mesti dirilis dulu udaranya, ada oksigen, kan segitiga api kan. Ya. Sudah muncul dah? Belum. Belum ya? Seingat saya di atas floating roof itu ada sejenis breathing itu ya untuk ngebuang udara ketika dia terjebak. Iya. Antara ada breather valve sama Iya. Namanya breather valve sama ada automatic fan itu Pak. Biasa ditaruh di pontonnya sama di deck. Ini Pak kalau gambar untuk udah muncul, udah tampil di layar, udah? Sudah Pak. Oke. Itu tampak atas kayaknya ya. Iya. Ini tampak atas. Ini untuk ponton. Jadi yang ponton itu yang ini tampak saya buat secara tampak sampingnya dulu ya. Dari ponton tampak samping sebentar. Ponton detail. Oke. Ya, ini untuk detail ponton ya. Ponton itu kan yang di samping tadi kan ada deck. Deck itu cuma plat saja. Dan ponton itu ini ponton. Ponton itu kayak ya plat juga, ada sih plat dibuat double gitu. Ini tampak sampingnya. Yang ini tampak sampingnya. Nah, kalau tampak dari atas dia itu memutar gitu lah, melingkari si deck. Dan deck itu cuma hanya plat yang digelar-gelar gitu ya, plat ditaruh di las terus dilingkari dengan si ponton. Ponton ini decknya. Deck ponton itu ada yang covernya di atas, ada yang bagian bottom. Ya itu kalau ini ya mungkin tadi ada breathernya itu ya. Cuma kalau saya pikiran tadi kalau misalnya bulat besar gitu ya, terus erectionnya atau konstruksinya di welding di roof itu di tempat itu apa di welding di shop yang bulat itu di lifting. Kalau di lifting yang besar bulat itu kan bisa patah kan dia kalau enggak. Kalau yang di lapangan seperti apa? Kalau roofnya itu pemasangannya, instalasinya, apakah di welding di roofnya itu langsung bagaimana? Oke, dah. Jadi untuk konstruksinya sendiri itu kan sudah diatur di API ya, dah. Dan pengerjaan roof itu tidak di atas sudah. Jadi ketika di bawah ya, itu ada kita pakai namanya kayak
floatingnya itu apa ya, kayak bergelombang itu dah. Bergelombang karena sekuen pengelasannya salah. Karena sekuen pengelasan itu kan ya sama ada tegangan sisa, jadi ini ketarik itu yang kalau istilahnya kalau di lapangan itu ini tarikan las. Nah ya benar dah. Jadi kalau itu tidak dipantau, kalau tidak ketat pemantauannya itu atapnya bakal pencong-pencong. Pencong-pencong ya. Iya, tapi kalau pemantauannya bagus itu datar. Ya, mungkin itu dah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Emil atas pertanyaannya. Pak Ahmad, ini ada satu pertanyaan terakhir Pak, karena jam 9 apa kita masih terima atau gimana nih Pak? Satu pertanyaan lagi. Oke, boleh Mbak, boleh. Oke, saya bacain ya Pak. Mungkin kepada Bapak Septian Kris Cahyo, bisa langsung bertanya Pak? Mungkin saya bacakan aja ya Pak. Ya. Selamat malam Pak, izin bertanya mengenai maintenance dari storage tank untuk bahan bakar minyak. Pada setiap tangki ada berapa katup drainage, dan apakah ada rekomendasi kapan jangka waktu untuk proses drainage minyak yang tersimpan? Terima kasih. Itu Pak pertanyaannya. Baik, untuk setiap tangki itu berapa drain ya, berapa nozzle drain? Itu sesuai berapa drain yang ada di atap, karena kan itu nyambung ke atap ya untuk drain kalau floating. Jadi berapa drainnya itu ya tadi seperti yang saya bilang tadi, minimal ya ada 3 pipa ya. Kalau tergantung tangkinya sih, kalau tangkinya diameternya 68 meter diameternya itu ya bisa ada 5 drainnya, ada 3, itu tergantung kesepakatan user sama kontraktor yang mau bangun tangkinya. Tapi kalau di API itu minimal ada 3 minimal. Jadi untuk kapan drainnya dibuka itu dia kan otomatis. Jadi kalau ada air hujan yang tertampung di atas, ya kan dia airnya langsung ngalir ke drainnya, langsung keluar dia. Jadi di dalam tangki itu kan dia walaupun dia floating, nanti ada pipa di dalamnya itu, ada pipa juga, ada tipenya itu yang tipe yang swivel, ada yang fleksibel. Kalau fleksibel tuh kayak dia pakai hose itu aja, kayak pipa, ya airnya ngalir di situ. Tapi kalau fleksibel tuh emang pipa dibuat terus pakai engsel yang elbow itu yang bisa gerak naik turun gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Kepada Pak Sevian, ada feedback Pak atau pertanyaan lagi? Mungkin kita rasa cukup ya Pak. Terima kasih banyak Pak Ahmad Bukhari yang udah sharing ilmunya kepada kita semua. Semoga dapat bermanfaat untuk kami dan juga menjadi amal ibadah untuk Bapak. Amin. Terima kasih saya selaku ya Pak. Terima kasih sudah diundang untuk bisa berbagi di Ethos. Semoga Ethos semakin maju ke depannya. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Jadi saya selaku moderator selama memandu acara ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun salah perbuatan. Kita ketemu lagi di sharing session Ethos Energy Continuous Learning di episode selanjutnya. Terima kasih, mungkin sebelumnya kita bisa foto bersama ya Pak. Untuk share screen-nya bisa di close dulu Pak Ahmad. Oke. Jadi untuk semua peserta silakan hidupkan kameranya karena kita mau foto bersama nih, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Silahkan ya. Abang-abang. Pak Emil, ini siapa yang ambil ininya Pak? Ya ini ada share screen ya. Jadi gimana? Nggak bisa ya? Nggak bisa udah, gimana ya? Sorry ini. Udah bisa Pak. Pin itu ya. Bentar ya. Tunggu dulu. Ini buat dokumentasi kita akan share di medsos ya. Supaya Oke, mungkin bisa dihitung Pak Emil. Ya, baru satu lagi. Tunggu satu lagi ya.
Sudah. Sudah, Pak? Sudah. Oke, Pak. Terima kasih banyak atas semuanya. Dan materinya nanti di-share ya, Pak, di grup seperti biasanya. Pak Emil. Iya, kita akan share. Baik, mungkin kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kesalahan saya. Terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih ya Pak Ari. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Bukhari. Sama-sama, Pak. Bu Rahmi. Izin live, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.